Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah dari bentuk berpangkatan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke notasi ilmiah, saya akan mengulang sedikit mengenai pangkat supaya kalian agak jangan sampai bingung lagi untuk yang bentuk ini. Misalnya nih, tentukan bentuk sederhana dari operasi perpangkatan ini. Ini misalnya aja ya. Misalnya 2x pangkat 2 kemudian y itu pangkat 3 per x pangkat 6 dan y pangkat minus 2. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya, penyederhanaannya? Nah, ini mudah saja anak-anak. Jadi ini kan 2 nih, kalau nggak ada di bawah sini berarti angkanya berapa? 1 kan. Nah, berarti 2 bagi 1 kan tetap 2, berarti otomatis 2 nya tetap di atas. Kita tulis 2 nya di atas tetap. Nah, gini, ini kan ada x6, di sini ada x2, besaran yang mana? Nah, gitu intinya. Karena kita biasanya disuruhnya mencari hasilnya bentuk perpangkatannya harus positif, jangan ada pangkat yang negatif hasilnya. Nah, jadi triknya ini per ini akan tetap kita tulis karena kita akan mengubah supaya bentuknya positif semuanya. Ustadz mau nanya besar 6 atau 2. Nah, karena besar 6 berarti otomatis yang kecil pindah ke bawah. Nah, gitu triknya. Intinya pokoknya pangkat yang kecil mendekati pangkat yang besar. Nah, jika keduanya plus nih, ini kan 2, ini plus 2, di sini plus 6, maka pangkat yang terkecil mendekati pangkat yang besar. Tapi kalau pangkatnya di sini min, di sini plus, maka pangkat min yang mendekati pangkat yang plus. Karena min 2 ini kan lebih kecil dari 3, berarti min 2 mendekati yang positif. Nah, ini kan tadi besar 6 nih, berarti kita tulis di sini x6. Nah, x2 mendekati x6 berarti x2-nya turun. Karena turun, maka gunakanlah sifat perpangkatan yang minus. Misalnya A pangkat minus n, maka untuk turunnya jadi 1/a pangkat n. Begitu pula sebaliknya, jika dia positif awalnya, jika turun maka berubah jadi negatif. Jadi x minus 2. Nah, gitu. Ini dikali dulu ya, tetap kita dekatkan dulu. Nah, ini minus 2, di sini 3. Berarti yang minus 2 pindah ke atas. Jadi y3 tetap di sini. Kemudian y minus 2-nya naik ke atas. Jadi dia positif. Nah, pokoknya setiap berpindah maka dia berubah tanda. Yang ini tadi awalnya plus, pindah ke bawah jadi min. Yang ini min, pindah ke atas jadi plus. Maaf, ini salah. Plus 2 ya, ini plus 2. Nah, maka baru kita pakai sifat lagi. 2 dan bapak y-nya dekat sini. Ini kan y dalam perpangkatan jika perkalian pangkat ditambah. Y berarti 3 tambah 2 per x pangkat 6 tambah minus 2. Nah, maka sama dengannya adalah 2y pangkat 5 per x pangkat 4. Nah, inilah bentuk positifnya, bentuk penyederhanaannya. Nah, gitu caranya. Mudah aja kan? Nah, nanti kalian kalau di SMA akan ketemu juga seperti ini, cuman agak lebih rumit. Nah, misalnya lagi nih, tentukan bentuk sederhana dari A B minus 3 C 4 per A 2 B dan C 2. Nah, ini gimana?
Caranya sama aja dengan ini. Kalau yang tadi ada angka depannya, kalau ini nggak ada. Nah, caranya lihat besar A di atas atau besar A di bawah pangkatnya. Oh, besar yang di bawah, berarti yang di atas pindah dong. Kita tulis ini berarti A pangkat 2, di sini A pangkat minus 1. Karena dia positif 1 awalnya ya, kalau nggak tulis. Berarti dia pangkat positif 1. Nah, lalu pindah ke bawah jadi minus. Nah, gitu. Kemudian B. Di sini B pangkat 1, di sini B pangkat minus 3. Besar 1 atau minus 3? Ya besar 1 lah. Berarti minus 3 yang pindah ke bawah. Berarti B pangkat 1, nggak tulis aja sini ya. Kalau sini kan nggak ada ditulis nih, berarti pangkat 1. Dikali B pangkat positif 3. Nah, karena dia minus awalnya, pindah ke bawah jadi plus. Kemudian, ini besar 4 atau 2? Oh, besar 4. Berarti C 4 dikali C minus 2. Nah, kemudian setelah itu saya sedikit nih, kita tulis dulu ya nih, berarti C nya di atas ya. Ini C nya 4 dikurang 2, berarti tulis aja dulu sini, C pangkat 4 dikurang 2 per A nya berapa? A nya 2 dikurang 1, B nya 1 tambah 3. A 2 dikurang 1, B 1 ditambah 3. Nah, maka dapat hasil akhirnya adalah C pangkat 2 per A pangkat 1, B pangkat 4. Nah, selesai. Nah, misalnya kalau gini lagi, 125 R pangkat 4 dikali S pangkat minus 2 dibagi 5 dikali R pangkat 3 S pangkat 1. Nah, berarti kalau ini kan 125 bisa dibagi 5 enggak? Oh, bisa. Ternyata hasilnya adalah 25. Nah, karena hasil baginya punya atas, lebih besar di atas, berarti 25-nya di atas. 25 sama dengan ya. R pangkat 4 mana besarnya dengan R pangkat 3? Oh, berarti besar pangkat 4. Berarti R pangkat 3-nya naik ke atas. R pangkat 4 dikali R pangkat minus 3. Karena pindah ke atas jadi min. Kemudian S besar yang di bawah atau di atas? Berarti S ini pangkat 1 ya sini. Besar 1 atau minus 2? Oh, berarti besar 1. Berarti per S pangkat 1 kali S pangkat 2. Karena dia minus, pindah ke bawah jadi plus. Nah, sama dengan 25 R4 minus 3. Kalau kalian nggak paham kenapa minus langsung gini, tulis aja karena perkalian itu kan ditambah nih. Berarti tambah dalam kurung, berarti ini minus 3, sama aja hasilnya nanti. Kalau yang nggak paham langsung, karena kan usah sifat perpangkatan katanya kalau perkalian itu di jumlah. Oke, terus saya tulis ini jumlah baru minus 3, sama aja. Per S 1 tambah 2. Maka sama dengannya adalah 25 R 4 tambah minus 3, berarti punya uang 4. Belanja 3, sisa 1 kan? Berarti R aja. Per 1 tambah 2, 3. Nah, berarti beginilah bentuknya. Oke, yang terakhir nih contohnya, saya contohin ya. Misalnya 4 Pi minus 3 Q 6 per 12 Pi pangkat 5 dan Q pangkat 2. Nah, gimana nih? Kalau ini tadi kan yang besar di atas, yang kecil di bawah. Sekarang yang kecil di atas ininya, yang besar di bawah. Nah, ini kan sama saja dengan kita menyederhanakan. Nih, 4 ini kan bisa dibagi 4, sisa 1 nih. Kalau 12 dibagi 4 bisa enggak? Oh, bisa. Ternyata 3. Nah, anggap aja berarti 4 per 12 ini kalau disederhanakan jadi bentuknya 1/3. Tapi karena di atas 1, nggak usah ditulis lagi. Nih. Kalau kalian nggak yakin, tulis aja dulu 1/3 di sini. Nah, 1/3. Anggap aja ini kayak penyederhanaan ya. Masing-masing dibagi 4. Nah, kemudian P besar 5 atau 3? Oh, besar 5. Berarti
yang 3 pindah dong. Oke. P pangkat 5 kali P pangkat positif 3. Nah, yang ini Q-nya besar 6 atau 2? Oh, besar 6. Berarti Q 6 dikali Q minus 2. Nah, baru kita sini. 1 ini sebenarnya kalau 1 ini nggak usah ditulis ya di sininya. Nah, baru kita hilangkan satunya deh. Karena kalau nggak ada angka berarti dari sini sama dengan 1 ya. Ini Q. Berarti Q 6 ditambah minus 2 deh. Saya tulis gini. Sebenarnya kalau dikurang 2 pun juga boleh. Langsung aja 6 kurang 2 juga boleh. 3 Pi 5 tambah 3. Maka sama dengannya adalah Q 6 dikurang 2. Jadi 4 ya. Per 3 Pi pangkat 8. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku biasanya digunakan untuk membantu menuliskan angka yang banyak jumlahnya atau nolnya banyak. Misalnya nih, bentuknya gini. Kalau 2 miliar misalnya. Nah, ini kan banyak nih nolnya. 2 miliar itu kan nolnya ada 9. Nah, ini bisa digunakan cara singkatnya menulisnya dengan bentuk notasi ilmiah. Nah, bentuk notasi ilmiah itu sebelumnya misalnya 2 miliar ya. Ini kan banyak nih, nolnya ada 9. Berarti nanti bentuk penulisannya adalah 2 dikali 10 pangkat berapa nolnya, jumlah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2 kali 10 pangkat 9. Nah, gini. Jadi notasi ilmiah ini berguna untuk mempersingkat penulisan angka yang memiliki jumlah banyak. Nah, gitu. Ini masih bentuknya sederhana. Gimana kalau gini? Misalnya tadi 2 miliar. Kita kalikan dengan 3 miliar. Wah, ini gimana penulisannya ini? Banyak sekali nolnya. Kalau kalian menggunakan kalkulator pun tidak akan dia menghasilkan sampai nolnya sebanyak ini. Ini kan 2 miliar dikali 3 miliar. Kalau kita secara singkat mengalikannya bisa aja. Tapi kalau pakai kalkulator, ini nolnya sangat banyak sekali. Tidak akan mungkin dimunculkannya nolnya semuanya. Maka nanti otomatis coba aja nanti kalian coba ya di kalkulator. Akan menghasilkan hasilnya adalah 2 kali 3 kan 6 nih. Nah, nanti di kalkulator akan keluar hasil kayak gini. Nih. Bentuknya kayak gini di kalkulator. Nah, ini nih kalau bentuk kayak gini di kalkulator sama aja nanti akan bentuknya kayak gini. Ini maksudnya dari kalkulator ya. 6 dikali 10 pangkat 18. Nah, kenapa jadi 18 pangkatnya? Karena di sini 9 nolnya, di sini juga 9. Karena otomatis nolnya akan jadi 18 karena 9 tambah 9 18. 2 dikali 3 kan 6. Nah, makanya dikali 10 pangkat 18. Atau hasilnya banyak banget nih sebutannya. Nah, kalau gini kan penyebutannya kalau kita menulis agak ribet, panjang. Nah, itulah guna notasi ilmiah untuk menyingkat bentuk penulisannya. Nah, gitu. Nah, itu untuk angka yang nolnya di belakang. Sekarang bagaimana kalau yang 0, bla 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 bla. Nah, gitu. Gimana? Misalnya gini deh, saya contohin. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Nah, yang ini aja dulu. Nah, ini kan kalau bentuk penulisannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya. Di sini 2. Maka itu bentuk penulisan secara ilmiahnya adalah kalau ini tadi pangkatnya positif,
dan angka depan diambil, kalau ini angka belakang yang diambil. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus. Nah, pakai minus. Ini berapa tadi jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini ada 1 juga nih, 10. Berarti minus 9 juga di sini. Nah, kan di belakang angka 9. 2, 4, 6, 8, 9. Kemudian misalnya lagi nih, yang ini 0,00002 ini dikalikan dengan 0,000, banyak juga nih, 4. Nah, maka kalau di kalkulator pun akan muncul angka yang banyak seperti ini. Tapi di sini minus nanti ya, minus bentuknya. Ini sama aja kayak gini tadi. Ini kan nolnya tadi ada 9, di sini juga 9. Maka kalau dijumlahkan 18 nih pangkatnya di sini. Baru 2 dikalikan 3. Nah, kalau ini 2 dikali 4 berapa? Oh, 8. Maka kalau kalkulator nanti munculnya 8. Agak susah penulisannya di kalkulator. Nah, kalau bentuk notasi ilmiahnya langsung aja nih, 2 dikalikan 4 kan 8. Berarti dikali, ini kan tadi ini 9 nih. Ini juga pun 9 sama. Berarti 9 ditambah minus 9, berarti minus 9 tambah 9 berarti minus 18. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan bentuk penulisan notasi ilmiah yang angkanya hanya ada 1, yang angka bilangan bulatnya, selain 0 maksudnya. Bagaimana kalau angkanya nanti misalnya ada 23 dan seterusnya. Nah, itu maka penulisannya, oke, bentuk dasar dari bentuk notasi ilmiah ini adalah jika dituliskan yaitu ini bentuknya ya, yaitu A dikali 10 pangkat N. Jadi di mana A-nya ini nilai A-nya ini. A-nya nilainya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi bacanya dari tengah ya. A lebih dari 1, A kurang dari 10. Jadi angkanya itu bisa 2 sampai 9. Nah, 100 sebenarnya boleh juga sih. Tapi kalau di aturan sini enggak lebih, harus lebih dari 1, berarti 2 dan seterusnya ya. Nah, dan N ini bilangan bulat nih. Yang N ini adalah bilangan bulat nanti bentuknya. Misalnya gini. Kalau ada angka 2300 aja deh nih. Maka kalau dibuat notasi ilmiah, kalau yang tadi kan cuma 1, tinggal tulis 2 dikali 10 pangkat berapa gitu. Tapi kan ini 2300, berarti ada 2 sama 3 angka yang bilangan bulatnya. Nah, maka cara penulisannya di sini adalah kan nilai A tadi harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Gak mungkin dong kita tulis gini. 23 dikali 10 pangkat 2, gak mungkin. Karena berdasarkan bentuk dari notasi ilmiahnya A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10. 23 ini kan lebih dari 10, berarti penulisan ini nggak boleh. Yang benarnya gimana Ustadz? Oke, karena ini tadi lebih dari 1, berarti 2,3. Nah, cara penulisannya benar. Kemudian karena ini 2,3, kalau 23 kan 10-nya pangkat 2, berarti diambil nolnya 2 kan. Nah, kalau di sini koma, maka pangkatnya ini jadi bertambah 1. Nah, yang awalnya 23 dikali 10 pangkat 2, kita tulis jadi 2,3, maka pangkatnya pun akan bertambah jadi 10 pangkat 3. Gitu maksudnya. Misalnya lagi nih, ada gini. Rp8.500.000 deh. Nah, kalau ini gimana penulisannya? Nggak boleh 85 ya, nggak boleh. Tapi kalau kalian mengira-ngira nih nolnya, misalnya kayak gini, 85 kalian tulis dulu.
dikali 10 pangkat berapa nih nolnya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, tapi ini 85 ini kan kelebihan, nggak boleh lebih dari 10. Oh berarti kalian ubah jadi 8,5 kali 10 pangkat, karena jadi koma yang awalnya plus di sini nggak ada koma, kalian jadikan koma maka pangkatnya bertambah 1. Ibaratnya maju dari langkah sini ke sini 1. Nah gitu. Berarti di sini jadi 6. Oke, misalnya lagi nih. 144 juta deh. Nah, ini gimana nih? Kalau kalian nuliskan 144 nih misalnya nih, 144 dikali 10 pangkat 6. Karena kalian melihat nolnya ada 6 ya, berarti kan juta nih, pangkat 6 nih juta. Nah, kalau kalian mengubahnya, ini kan 144 juta berarti tadi. Nah, itu tuh akan sama aja penulisannya dengan 1,44, nggak boleh 14,4 karena lebih dari 10, otomatis harus 1,44 dikalikan. Nah, karena ini ratusan juta kan, 144 juta. Nah, berarti sama aja dengan dikali 100 juta dong. Nah, dari sini kan kalian lihat angkanya berapa nolnya nih. Ada 8, maka dituliskan aja jadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Nah, gitu. Ini nggak usah lagi, nggak apa-apa. Ini tadi kayak untuk menilai aja sih, untuk membandingkan gitu. Kalau angkanya nggak pakai koma gimana, setelah itu diubah jadi koma, tapi yang bentuk hasil akhirnya ini ya. Nih. Misalnya lagi deh, atau lagi contoh ini. $3 juta, 39 juta deh. Nah, 39 juta ya. Nah, berarti kan secara tidak langsung ini yang ini tadi kan puluhan juta nih, 39 juta. Nah, maka karena puluhan juta, otomatis di sini langsung kita buat aja 3,9. Kalau kalian paham langsung ini disebutnya puluhan. 39 juta tadi kan berarti puluhan. Saya tulis aja 3,9 kali 10 juta. Nah, sama aja hasilnya dengan yang ini. Maka, nah ini kan langsung nih ketemu nolnya. Ada 7, berarti 3,9 kali 10 pangkat 7. Nah, selesai. Sekarang kalau nolnya di belakang lagi nih, nolnya yang di depan maksudnya. Misalnya yang tadi aja deh. 0, nah, ini gimana bentuknya ini? Nah, kalau kita tuliskan kan 85 nih. Di sini 85. Nggak boleh 85. Karena notasi ilmiah tadi A-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10. 85 ini kan lebih dari 10. Kalau kalian menuliskan 85, kemudian kalian hitung nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih 85. Kalau kalian menghitungnya dari 85 gini, berarti menghitung sisa angkanya aja lagi, nolnya ini nah. Berapa di sisa di sininya? Ini nggak dibuat lagi. 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, tapi ini nggak boleh karena ini tadi 85 nggak sesuai dengan aturan notasi ilmiah. Yang benarnya adalah 8,5. Nah, kemudian hitung jumlah nolnya depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau gini aja, 8,5 itu dibagi, tadi nolnya kan ada 6, berarti 6 itu kan ada 1 juta. Nah, nih, kalau yang tadi kan perkalian nih, dikali berapa, karena tahu ini 39 juta berarti puluhan kan, dikali 10 juta. Kalau ini kita nggak tahu, cuman
kita tulis kalau nya 2 angka di sini berarti pakai 8,5. Berarti 2456, nolnya ada 6. Langsung aja bagi 1 juta. 36. Selesai kan? Berarti dapat ditulisnya 8,5 kali 10. Karena ini bagi berarti jadi minus ya. Minus 6. Nah gitu caranya. Oke, sekarang gini. 144 tadi deh. Nah ini langsung aja kalian tulis, nggak usah tulis kayak gini lagi, langsung aja. Ini kan 144 nih di belakangnya, berarti tulis aja 1,44. Karena kalau kalian tuliskan 14,4 itu salah, karena 14 lebih dari 10. Apalagi kalau kalian tuliskan 144 itu makin salah. Yang benarnya adalah 1,44. Sekarang kalian hitung. Nolnya di depan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan dibagi nih, karena ke depan 8 itu kan berarti 100 juta. Nah, ini kan 8 berarti sama aja ini dengan 1,44 dikali 10 pangkat min 8. Nah selesai. Gitu caranya. Oke, tadi maaf ya, ini minus 7 harusnya nih. Karena kita mengambilnya angka 85, berarti hitungannya di semua dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sininya sampai sini. Ini kan 85 nih. 85 loh. Nah, jadi dihitung pas dari sini ke sininya. 2, 4, 6, 7, ada 7 angka, berarti pangkat minus 7. Tapi yang lebih mudahnya tadi langsung aja di 8,5. Ini karena ini salah, penulisannya salah nih. Karena nggak sesuai dengan bentuk notasi ilmiah. Jadi 8,5 dihitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kali bagi 1 juta. Sama aja dengan 8,5 kali 10 pangkat minus 6 gitu ya. Nah sekarang kita menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Jadi bentuknya notasi ilmiah kita tuliskan ke angka biasa. Misalnya yang sederhana aja dulu nih. 3 dikali 10 pangkat 4. Berarti kan ini sama aja dengan 3 dikali 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Jadi gini, maka hasilnya adalah 30.000. Nah itu mudah aja kan. Tapi ini kalau angkanya 1. Sekarang gimana kalau gini? 2 misalnya, 16 dikali 10 pangkat 5. Nah ini gimana? Oke, cara mudahnya enak aja kok. Tulis aja dulu di sini 2,16 dikali 10 pangkat 5. Ini kan berarti 100.000. Yang nolnya, jumlah nolnya ada 5 kan 100.000. Berarti 100.000 nih. Dikalikan 100.000 dah sudah. Kemudian setelah itu ini kan masih bentuknya 2,16. Kita mau mencari bentuk biasanya berapa, uang, jumlah uangnya. Nggak ada kan 2,16 dikali 100.000 ini bentuk uang, nggak ada. Nah, oke, cara mudahnya adalah diubah menjadi 216. Nah, 216 kan nih nolnya ini, komanya ini otomatis menghilangkan koma ke 2 angka ke belakang sini di ibaratnya tuh. Nah, berarti kan yang awalnya 2,16 jadi 216. Ibaratnya kita menghilangkan koma ini melewati 2 angka. Nah, maka yang ini pun juga harus dihilangi nolnya jadi 2. Dihilangi 2 nolnya. Nah, maka sisa nolnya adalah 3. Maka sama aja dengan dikali 1000. Nah, maka hasil akhirnya adalah 216.000 gitu maksudnya. Oke, misalnya lagi deh 1,4 kali 10 pangkat 6. Nah ini kan kalau dituliskan biasa nih, kalau kita jabarkan yang ini berarti 1,4 dikali 10 pangkat 6 ini kan 1 juta nih. Nih 1 juta. Nah kemudian 1,4 dikali 1 juta berapa? Oke, caranya sama tadi nih. Berarti tulis aja di sini jadi 14. Nah 14 ini kan lewatkan komanya ke 1 angka, berarti nolnya akan hilang 1. Berarti 14 dikali jadi 100.000 aja lagi di sini. Nah maka dapatnya adalah 1.400.000. Nah gitu. Atau jika kalian nggak mau ngubah jadi gini,
kalian kalikan aja langsung 1,4 dikali 1 juta, pasti hasilnya akan juga sama 1.400.000. Tapi kalau kalian pahamnya gini, komanya kan melewati satu angka, berarti nolnya akan dicoret 1. Nah jadi 100.000 aja lagi. Nah jadi sama aja dengan 1.400.000 hasilnya gitu. Nah sekarang kita yang pakai yang 0, lagi ya. Ini misalnya 0,16 dikalikan 10 pangkat minus 3 deh. Nah maksudnya yang pakai min ininya ya. Nah berarti kan ini sama aja dengan 0,16 dikali 10 pangkat minus 3, ini kan berarti 0,001. Nah gitu. Kemudian kalau ini dikalikan ke sini, berarti kalau dikalikan nih, ini kan nolnya berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4. Dan keduanya jadi gini, 0,1 sudah nolnya ya, 2, 3, 4, 16. Nah selesai. Nah atau gini, ini kan 0,16 dikali 0,01, kita hitung tadi nolnya 1, 2, 3, 4, nolnya pasti sudah 4 nih. 16 kali 1 kan 16, tetap tulis 16 nih. Nah kemudian untuk menghitung berapa angka di belakang koma, hitung nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, makanya di sini letaknya. Atau gini deh, saya tuliskan pakai kali ya. 0,001 dikali 0,16. Nah dikalikan 6 kali 1 kan 6, 0, 0, 0. Terus lagi 1 kali 1 kan 1, 0, 0, 0. Kemudian 0, 0, 0, 0. Tambahkan 6, 1, 0, 0, 0, 0. Nah kemudian nih, hitung berapa angka di belakang koma. Yang di atasnya kan 3 angka, yang di bawah 2 angka. Jadi di jumlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Nah sama kan hasilnya. Jadi trik mudahnya tadi, hitung jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih nolnya. Baru 16 kali 1, 16. Nah kemudian setelah itu hitung jumlah angka di belakang koma. Di sini 3, di sini 2. Jumlah berarti 5. Berarti harus 5 angka di belakang koma. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini komanya. Gitu. Nah bagaimana kalau gini? 0,234 berarti kan tertulis dulu 0,234 dikali 10 pangkat minus 4, berarti sama aja dengan 1 dibagi 10.000. Artinya 0,0001. Nah nolnya ada 4, kemudian 1 gitu. Nah ini cara mengalikannya kayak tadi. Jumlah nolnya berapa dulu nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya jumlah nolnya, tulis aja dulu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah komanya nanti diletakkan. 234 dikali 1 kan tetap 234. 234. Nah kemudian berapa angka di belakang koma? Di sini 1, 2, 3. Di sini 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Nah selesai. Itu untuk yang itu. Gimana kalau gini? 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kan ini 1,2 dikali 0,001. Nah sebenarnya prinsipnya sama aja sih. Nah ini kan berarti, nah sebenarnya prinsipnya sama saja. Ini kan jumlah nolnya ada berapa nih? 1, 2, ada 3 ya. Tulis aja dulu 3. 1, 2, 3. Nah kemudian ini komanya kita anggap hilang dulu. Jadi kan 12 nih. 12 dikali 1 kan 12. Nah tulis aja sini 12. Baru kita hitung angkanya di berapa di belakang koma. Ini kan di belakang koma 1. Di sini ada 3. Berarti kalau dijumlahin jadi 4. 1, 2, 3, 4. Hitung dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya segini. Nah selesai. Gitu. Oke sekarang menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Misalnya aja nih,
155 dikali 10 pangkat 6. Sebenarnya mirip sih sebenarnya yang dari awal tadi. Cuman dari awal tadi kan berupa angkanya langsung. Misalnya 1 juta berapa. Sekarang ini sudah bentuk notasi ilmiah namun belum sesuai dengan penulisan notasi ilmiah. Bagaimana caranya supaya sesuai? Nah gitu maksudnya. Ini kan 155 dikali 10 pangkat 6. Nah ya lo, berarti kan ini sama aja dengan 155 kan nggak boleh. Kemudian kalau kita ubah jadi 15,5 pun nggak boleh karena masih lebih dari 10. Maka yang bolehnya adalah 1,55. Ya enggak? Nah betul kan? Nah 1,55. Ini kan dari 155 jadi 1,55 ini dia dikalikan berapa? Ibaratnya 1,5 dikali berapa supaya 155? Oh dikali 100 dong. Karena kan tadi sebutannya ini 155. Kemudian kita ubah jadi 1,55 dikali 100 sama aja kan hasilnya dengan yang ini. Nah gitu. Kemudian dikali 10 pangkat 6. Maka sama dengannya jadi 1,55 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Maka hasil akhirnya adalah 1,55 kali 10 pangkat 8 gitu. Atau pada prinsipnya gini sama aja. Ini kan 155 nih dikali 10 pangkat 6. Pangkatnya sudah 6. Kemudian yang awalnya nggak ada koma, kita buat koma di sini. Berarti dia dimajukan angkanya ini, komanya melewati 2 angka kan. Nah berarti tambahi nolnya atau pangkatnya dengan 2. Nah gitu prinsipnya. Karena awalnya tadi 155 nggak ada koma sedikit pun di sini. Kemudian kita buat jadi 1,55. 1,55 kan berarti diibaratkan melewati 2 angka atau ratusan. Nah 1, 2. Makanya di sini 1,5 dikali 100. Berarti kita menambahkan pangkatnya 2. Jadi 1,55 pangkat 10 pangkat 8 gitu. Misalnya lagi gini terakhir. 46,78 dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini gimana? Berarti kan kalau gini, ini kan masih salah penulisannya ini 46. Harusnya 4,6, gak boleh 46 karena lebih dari 10. Nah maka penulisannya kan jadi kita ubah nih misalnya jadi 4,678 jadinya nih. Nah karena dimajukan 1 langkah berarti sama aja dengan dikalikan 10. Kalau tadi dimajukan 2 langkah ya, awalnya nggak ada koma, dimajukan 2 langkah sini. Jadi dikalikan 100. Kalau ini kan komanya awalnya di sini, kita majukan 1 langkah berarti dikali 10. Nah. Atau 10 pangkat 1 sama aja ya. Kemudian dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, maka ini hasilnya nanti jadi 4,678 dikali perpangkatan kan kalau di sini kan masalah nih anggapannya. Berarti kalau dikali kan berarti dijumlah 1 tambah minus 3 jadi minus 2. Maka dapatnya 10 pangkat minus 2 gitu. Nah gitu maksudnya. Semoga paham ya. Nah demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.